Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Berdoa, Berpuasa, dan Bersedekah, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam lingkungan bangsa Yahudi dan penganut agama Yahweh, yaitu agama yang diwahyukan kepada mereka, dikenal dengan hal-hal keagamaan yang harus dikerjakan. Ada 3 hal pokok yang ditekankan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya di kalangan pengikutnya yang mantan pemeluk agama Yahudi. Ketiga kewajiban itu adalah berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Tentang ketiga hal tersebut, Tuhan Yesus tidak punya keberatan. Orang beriman harus bisa mengerjakan oleh kesalahan atau kewajiban keagamannya, yaitu berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Orang-orang Yahudi sudah terbiasa dengan ketiga hal tersebut. Bahkan orang-orang Farisi pernah bertanya, mengapa murid-murid berpuasa sedangkan murid-murid Yesus tidak? Tuhan Yesus sendiri pagi-pagi benar pergi ke tempat yang sunyi berdoa kepada Bapaknya. Tuhan Yesus juga memuji sedekah seorang janda yang mempersembahkan 2 peser uang ke dalam kotak persembahan. Jadi, ketiga kewajiban keagamaan itu sudah ada di antara orang-orang Yahudi. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini secara khusus Tuhan Yesus menyinggung ketiga hal tersebut. Apakah ada yang salah dengan kewajiban berdoa, berpuasa, dan bersedekah itu? Tentu saja tidak. Tuhan hanya mau menegaskan bahwa kewajiban agama itu harus dilakukan dengan niat yang baik dan tulus. Tuhan Yesus menemukan cara dan pelaksanaan kewajiban itu dilakukan hanya untuk dilihat orang. Berdoa di persimpangan jalan, berpuasa dipamerkan, bersedekah supaya dilihat orang bahwa dirinya orang yang taat beragama. Kita sudah mendengar teguran Tuhan di awal renungan hari ini. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Kewajiban beragama itu bukan konsumsi publik, bukan juga sesuatu yang harus digembar-gemborkan. Pamer kesalehan itulah yang sering ditemukan oleh Tuhan Yesus di kalangan bangsa Yahudi, khususnya yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Saudara-saudari terkasih, dalam pengajarannya kepada mereka yang sedang mendengarkan Yesus, diingatkan kepada mereka agar melakukan kewajiban keagamaan itu tidak untuk supaya dilihat orang. Tentang hal berdoa, Tuhan Yesus mengajarkan begini, "Tetapi jika engkau berdoa,
masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Tentang hal berpuasa, Tuhan Yesus mengajarkan begini, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang di surga. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan tentang sedekah, Tuhan Yesus mengajarkan begini, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui oleh tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi, Tuhan Yesus sangat setuju dengan pelaksanaan kewajiban keagamaan itu. Tapi yang diinginkan Tuhan Yesus agar mereka melakukan semuanya itu bukan untuk dilihat orang atau mendatangkan pujian untuk dirinya. Saudara-saudari terkasih, dalam tradisi gereja Katolik juga diajarkan ketiga hal tersebut. Tentang berdoa, gereja mengenal berbagai bentuk dan tradisi hidup doa. Ada yang disebut doa lisan, doa rosario, doa novena, doa ibadat harian, doa devosional, doa pribadi, dan doa bersama. Kegiatan doa itu nyatanya bukan untuk dilihat orang, melainkan menjadi sarana olah rohani untuk mendekatkan diri kepada Allah Bapa yang berada di tempat yang tersembunyi. Gereja juga memiliki kebiasaan untuk berpuasa. Secara khusus dilakukan pada masa Prapaskah mulai dari Rabu Abu. Lewat puasa itu, umat Allah diminta untuk menahan diri dari hal-hal yang memanjakan dirinya, khususnya tentang kenikmatan. Juga gereja menganjurkan kepada umat Allah untuk bersedekah, berbagi dengan mereka yang membutuhkan kasih dan perhatian kita. Secara khusus diingatkan bagi umat untuk berbagi di masa Prapaskah dan juga di masa Advent. Bersedekah berarti menyisihkan dari yang kita punya dan kita terima dari Tuhan untuk menjadi berkat untuk mereka yang membutuhkan. Orang miskin, yatim piatu, orang terlantar, dan masih banyak yang lain. Intinya, sebagai orang Kristen, kita tetap berdoa, tetap berpuasa, dan tetap bersedekah kapanpun, dimanapun, tanpa harus gembar-gembor. Apakah aku masih meluangkan waktu untuk berdoa, berpuasa, dan bersedekah? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, semoga kami berusaha menjadi pengikut Yesus yang rajin berdoa, berpuasa, dan bersedekah untuk memuliakan nama-Mu dan mengasihi sesama kami. Kabulkanlah doa kami karena Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan
dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.